website akan ada kabar bahwa ada orang muda yang meninggal mendadak. Pasti merupakan suatu kesedihan buat kita. Namun tentunya orang-orang bertanya jadinya, apakah yang menyebabkan orang jadi meninggal mendadak? Padahal usia masih muda, apalagi kalau dibilang gaya hidupnya bagus, nggak kelihatan mungkin dia punya faktor risiko penyakit tertentu. Nah ini jawabannya. Karena memang di bawah 35 tahun itu orang meninggal biasanya bukan karena serangan jantung, tapi biasanya karena gangguan struktur jantung, kayak misalkan dia ada gangguan jantung bawaan atau dia punya korslet jantung yang disebut dengan aritmia. Memang kepastian diagnosisnya tidak akan bisa didapatkan kalau tidak melalui pemeriksaan forensik atau diotopsi. Sayangnya memang di Indonesia jarang dilakukan hal seperti itu. Namun kalau memang kematiannya, meninggalnya orang tersebut karena hal yang natural, maka biasanya hal tersebut yang terjadi. Henti jantung paling sering disebabkan karena ada gangguan irama jantung atau korslet jantung tersebut. Nah kalau misalkan ada orang yang dibilang, oh ini karena mau jaga jantung jadi harus dengan olahraga atau dengan pola makan yang teratur. Seringkali orang tersebut malah merupakan atlet atau orang yang sehat, atau mungkin orang-orang yang sebenarnya mungkin makan sayur terus, mungkin malah vegetarian. Jadi tidak bisa dihindari atau dicegah hanya dengan pola makan dan juga dengan olahraga teratur, karena gangguan irama jantung ini umumnya karena bawaan. Jadi artinya dari lahir korslet jantung ini sudah dibawa sebenarnya. Mungkin dipicu karena orang stres atau mungkin karena orang kecapean, tapi sebenarnya tanpa itu pun sudah bisa menjadi henti jantung. Contoh pada orang sedang tidur, ada kelainan jantung namanya Brugada misalnya. Brugada sindrom ini adalah bentuk aritmia yang merupakan kelainan genetika. Nah ini kalau misalkan orang tidur tiba-tiba meninggal, mungkin saja karena gangguan irama jantung yang disebut Brugada sindrom. Pada laki-laki memang lebih sering, namun pada perempuan bukan berarti nggak ada. Nah kalau misalkan terjadi seperti ini, orang tanya apakah memang karena keturunan, faktor genetika bisa berpengaruh? Ada juga bukan karena genetika. Namun apabila kalau kita men-screening seorang, kita nanya-nanya nih ya, kita pemeriksaan. Kalau misalkan ada riwayat orang tua kandung atau saudara kandungnya memang meninggal di usia muda juga tanpa sebab yang jelas dan sebabnya natural, itu kemungkinan memang ada risiko terjadi sudden cardiac death atau henti jantung mendadak, dan kita harus mengecek ada gangguan irama jantung apa tidak. Paling sederhana dengan pemeriksaan EKG. EKG itu pemeriksaan listrik jantung. Kita bisa rekam listrik jantungnya, aktivitas listrik jantungnya. Karena jantung kita ini memompa secara otomatis sebenarnya. Pompa jantung ini dipompa karena ada aktivitas listrik jantung yang membuat sel otot jantung bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika terjadi korslet, bisa karena gangguan jantung dari bawaan dari ada sejak lahir, ataupun memang karena pernah ada infeksi, ataupun kardiomiopati, atau gagal jantung, lemah jantung, apapun itu bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Orang yang serangan jantung sekalipun sebenarnya terjadi gangguan di irama jantung juga, sehingga bisa menyebabkan kelainan jantung yang fatal. Kalau irama jantung fatal terjadi namanya VT atau VF, tiba-tiba meninggal mendadak. Makanya orang dilakukan CPR atau pijat jantung luar. Nah kita kembali ke soal orang muda yang kemungkinan biasanya penyebabnya bukan serangan jantung. Kalau di atas 35 tahun biasanya serangan jantung, memang risikonya lebih besar. Tapi kalau di bawah 35 tahun kemungkinan sebabnya lain. Bisa jadi karena aritmia, memang dia punya kelainan jantung bawaan. Sehingga screening di awal itu memang dianjurkan. American Heart Association menganjurkan seseorang yang berusia 20 tahun sudah pernah melakukan screening jantung, pemeriksaan fisik jantung, EKG, X-ray toraks, X-ray dada, maksudnya ya di foto ronsen, foto dada. Dan tadi faktor risiko penyakit jantung, ada pemeriksaan LDL, kolesterol yang jahat ya, atau cek tensi, dan tadi bilang ada pemeriksaan EKG. Kadang-kadang memang sudah bisa kita lihat adanya kemungkinan kelainan jantung, irama jantung yang berbeda ketika di EKG. Padahal pemeriksaan ini sangat gampang, sangat mudah sebenarnya ditemukan di mana-mana. Pemeriksaan lebih lanjut mungkin memerlukan ekokardiografi atau USG jantung, atau mungkin MRI jantung. Jadi intinya bahwa tidak cukup hanya dengan kita pola makan sehat ataupun kita olahraga teratur, karena ada kelainan jantung yang bukan disebabkan karena pola makan yang salah ataupun olahraga, tapi memang karena ada bawaan atau memang ada kelainan struktur jantungnya. Salah satunya adalah korslet jantung. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Tito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.